Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وفي آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المؤمنين والمؤمنات rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan anugerahnya, karena puji dan syukur hanya milik Allah semata. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kehariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir dunia ini. Semoga kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, atsabakumullah. Saat ini begitu banyak manusia yang menghadapi krisis keimanan. Mengapa bisa demikian? Karena sejatinya kebanyakan kita umat Islam tidak mengerti dengan sebenar-benarnya atau hakikat daripada iman itu sendiri. Dalam sebuah ayat di surat Al-Hujurat, Allah berfirman yang artinya, ketika datang atau berkata orang-orang Arab Badui kepada Nabi Muhammad SAW, kami telah beriman. Lalu Allah sampaikan kepada baginda Nabi, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalian belumlah beriman, tapi kalian baru tunduk karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya Islam dan iman itu dua kata, dua kalimat yang berbeda sama sekali. Islam bermakna tunduk, sedangkan iman bermakna membenarkan. Setiap manusia muslim belum tentu beriman, tetapi setiap orang yang beriman sudah pasti dia muslim, tidak terkecuali baik laki-laki maupun perempuan.
Kenapa terjadi krisis keimanan? Karena kebanyakan kita tidak mengenali, tidak meyakini, tidak membenarkan segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu pasti benar, itu pasti baik. Tidak ada Allah berikan kepada manusia keburukan-keburukan kecuali asbab, kecuali sebab, kecuali karena perbuatan manusia itu sendiri yang mengakibatkan turunnya cobaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Lalu bagaimana cara menghadapi krisis keimanan? Tanamkan ke dalam kalbu masing-masing kita bahwasanya hanya Allah lah tempat kita mengadu, hanya Allah lah tempat kita mengeluh, hanya Allah lah tempat kita bersandar, hanya Allah lah yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Kita tidak boleh menafikan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang berupa anugerah. Itu adalah hasil usaha kita sendiri. Apabila tiada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita ini tidak akan memiliki apapun. Sama seperti seorang bayi ketika lahir dari rahim seorang ibu, dia tidak memiliki apapun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah menggambarkan di surat Ibrahim ayat 24, Allah katakan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah itu laksana pohon yang baik, akarnya teguh menjulang tinggi ke langit, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dari ayat ini bisa kita ketahui bahwasanya cabang-cabang iman itu tidak sedikit, teramat sangat banyak. Dan itu harus kita lalui, harus kita jalani melalui proses-proses yang sudah pasti harus kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan dibiarkan setiap umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melewati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian itu merupakan kebaikan untuk kita. Kenapa? Agar tingkat keimanan kita bertambah dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat, naik ke atas. Apabila keimanan kita laksana akar-akar yang menghunjam ke dalam kalbu, kemudian cabang-cabangnya kita lalui dengan penuh pendirian, dengan penuh keteguhan, kokoh kuat, maka akan dengan mudah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan tergoyahkan, tidak akan tergoda dengan iming-iming materi duniawi. Manusia hidup di muka bumi ini memang memerlukan materi. Namun apabila dia mau berpikir lebih luas bahwasanya materi itu tidak akan pernah dibawa mati kecuali apa yang dia sedekahkan, apa yang sudah ia lakukan untuk kebaikan-kebaikan. Semua perbuatan baik yang kita lakukan harusnya seyogianya diniatkan hanya
karena Allah semata, hanya untuk Allah semata. Bukan untuk yang lain-lain, bukan karena kita ingin mendapatkan pujian-pujian, bukan karena kita ingin mendapatkan balasan kebaikan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah saat memberi kepada makhluknya tidak pernah meminta imbalan sedikit pun. Ma'asyiral mu'minin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Senantiasa berbuat kebaikan karena Allah, insya Allah akan menguatkan keimanan kita. Senantiasa mengingat Allah dimanapun tempatnya, insya Allah akan menguatkan keimanan kita. Memberikan cinta kita seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan menguatkan keimanan di dalam dada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya, menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita, dan menyelamatkan kehidupan kita fid din wad dunya wal akhirah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus perbaharui keimanan kita sesuai apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Perbaharuilah keimanan kalian dengan membaca La ilaha illallah. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di belakang panji baginda Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh kita meragukan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.